Halo guys, ini lanjutan dari video sebelumnya yang aku ganti oli karena kemasukan air ya. Terus olinya tuh kayak kopi susu. Kemudian kemarin kan aku ganti oli. Ini setelah pemakaian kurang lebih 1 minggu, atau enggak terlalu sering sih, aku pakai kurang lebih enggak sampai 100 kilo. Ini aku mau kuras lagi olinya buat jaga-jaga kalau masih di dalam masih ada air yang tersisa. Jadi kita ganti oli lagi kayak gitu guys. Untuk olinya sekarang aku pakai Kioso, ini 50 mili atau setengah liter, tapi nanti nggak kepake semua ya, kurang lebih dipakai 3/4 atau setengahnya aja karena menyesuaikan volume oli mesin di Vespa kayak begitu. Mungkin teman-teman bertanya, Mas, oli Kioso tuh termasuk oli bagus atau enggak? Sebenarnya oli biasa sih ya, kalau boleh jujur, bukan yang oli high performance kayak entah kayak Ipon dan lain sebagainya. Ini oli biasa, cuma karena aku pakai Vespa ini bukan yang aku pakai buat touring yang sering, cuma pemakaian dalam kota. Kalau hari-hari ya saya rasa oli kayak gini udah lebih dari cukup sih. Langsung kita buka dulu ya guys. Semoga kayak kopi susu ini jelas mendingan. Setelah dibuka hasilnya kayak gitu ya guys ya. Masih ada sisa-sisa sih sebenarnya, cuma udah nggak separah ketika awal. Jadi kenapa gitu, fungsinya buat ditap lagi setelah ditap pertama. Sebelum aku mau pasang ngisi oli terus masang ini baut oli, jadi info dan mungkin sedikit info ya, kalau Vespa aku ini sebenarnya Vespa udah banyak yang diakal ya, udah banyak yang DIY. Jadi untuk sekarang ini sebenarnya lubang oli yang ada di Vespa aku tuh udah ini ya teman-teman, udah dol, udah lower. Jadi kalau ini aku pasang langsung itu suka ada oli yang ngerembes. Jadi ini kemarin ini aku kasih solasi buat paralon itu loh teman-teman, solasi buat pipa yang warna putih itu aku kasih itu, cuma lama kelamaan kok ya hilang solasinya. Nah ini aku mau pakai metode baru ya guys ya, bukan metode baru sih, metode ngawur. Jadi daripada kita pakai pakai solasi paralon yang warna putih itu, solasi pipa, nah ini karena kita nggak punya alat senai buat ngebesarin lubang oli. Nah ini kita tutuk aja. Tutuk itu apa bahasa Indonesianya? Kita palu, pukul biar ini diameternya ini lingkar bautnya nih biar agak mekar ke samping itu guys. Jadi nanti ketika dipasang di lubang oli dia akan rapat. Nah kayak gitu. Akal-akalannya sih seperti itu guys. Oke mas, hantam. Ini yang gepeng nanti nggak masalah, ini nggak nyentuh dratnya nanti. Nah sedangkan ininya dratnya ini agak mekrok sedikit ke samping, ini nggak apa-apa. Dah dicopot, ini benang. Ini baut yang tadi yang sudah digepengkan ya, kanan kiri. Nanti ini kita pasang seal, ini seal bawah, bukan buat nyalatin dratnya, bukan, ini hanya seal bawah karena nggak ada rim tembaga ya, pakai Benang kasur. gini. Ini sudah terasa agak berat jengkol ya, ngedrat sedikit ini. Nah mungkin teman-teman bertanya ya, loh mas, apa nggak tambah ngerusak lubang olinya yang udah dol mas? Yo gimana ya teman-teman, namanya udah barang udah rusak ya, ngapain kita mikir gimana kalau rusak ya, namanya udah rusak ya udah rusak sekalian. Nah nanti tinggal kita kalau udah ada waktu atau rezeki kita bisa senai dengan Kenceng loh, yang proper. Nah ya tuh teman-teman, nih bisa kenceng lagi teman-teman. nih ya tanganku lagi
sampai ngotot iki. Tahan nih. Ya, dikira kenceng. Nah, setelah baut akal-akal tadi dipasang, ya seperti biasa kita masukkan oli yang kita tadi beli ya teman-teman. Oke, kita masukkan oli yang udah kita beli tadi ini ya. Masukinnya kayak biasa ya guys, lalu dicolok ke sini. Nah, ini enaknya kalau kita pakai oli yang udah ada wadahnya, jadi kayak semacam disuntik ini guys, nggak kayak kemarin. Nah, oke, selesai, olinya udah kepasang, semoga nggak ada kendala ke depannya. Dan sekian dulu informasi dari aku, tips dan triknya, semoga bermanfaat dan mungkin bisa teman-teman praktekkan ke Vespa teman-teman yang mengalami masalah serupa ya guys ya. Oke, semoga ilmu atau informasinya bermanfaat. Kalau kalian suka sama videonya, kalian like atau subscribe lah kalau kata orang-orang YouTube ya. Dadah.